Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Telkom apakah bisa tambah anjlok? Bonus simulasi compounding dividen TLKM dalam beberapa tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Jika menggunakan strategi Dividend Reinvestment Plan, apakah investasi di saham Telkom tetap rugi selama 4 tahun terakhir? Sebelum melihat fakta dan perhitungannya, mari simak dulu kinerja Telkom berikut ini. Saat video ini dibuat, TLKM ditutup pada angka 2.680, yang mana dalam 5 tahun terakhir masih turun 32,66%. Kamu bisa lihat, harga saham di tahun 2025 ini mirip seperti harga saham di tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya. Sekilas kita lihat tentang kinerja laba TLKM. Di tahun 2016 labanya 19,3, naik jadi 22,1, turun menjadi 18 triliun, naik lagi menjadi 18,6 triliun, naik menjadi 20,8 triliun, naik menjadi 24,7 triliun, turun menjadi 20,7 triliun, naik menjadi 24,5 triliun, dan diproyeksikan di tahun 2024 turun lagi menjadi 23,5 triliun. Bisa kamu lihat di sini, sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, sebenarnya kinerja saham Telkom ini dari aspek labanya masih bertumbuh dengan cukup memuaskan. Begitu juga dengan beberapa tahun sebelumnya. Tapi memang jika dilihat dari 1 tahun terakhir, diproyeksikan laba TLKM di tahun 2024 mengalami penurunan. Nah, ini merupakan salah satu sentimen negatif terkait saham Telkom, di mana banyak yang menganggap bahwa investasinya di Gotoh merupakan salah satu keputusan yang kurang tepat. Berdasarkan laporan keuangan Q3 2024, dicatatkan seperti ini. Jumlah rugi yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada Gotoh per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar 474 miliar dan disajikan sebagai rugi yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian. Nah, ini merupakan salah satu sentimen negatif, di mana masih memiliki jumlah rugi yang belum direalisasikan per 30 September sebesar 474 miliar rupiah. Dan tentunya cukup berpengaruh terhadap kinerja saham TLKM secara keseluruhan. Nah, kita lihat sekilas untuk rasio keuangannya. Net profit margin TLKM di angka 16% dengan net income secara kuartal yang turun 12,29%. Untuk dividen yield masih menarik dengan angka 6,6% saat video ini dibuat. Sekilas kita lihat tentang kinerja di Q3. Total pendapatannya sebenarnya masih cukup baik dengan angka 36,9% meskipun sempat mengalami penurunan dibandingkan Q3 tahun 2023. Tapi sayangnya beban usahanya naik, sehingga menyebabkan laba usahanya tidak bisa tumbuh dari 11,9 menjadi 10,8. Dan kesimpulannya, laba bersih turun dari 8,5 menjadi 7,5 triliun rupiah. Nah, dengan laba bersih 7,5 triliun rupiah, perusahaan ini, seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan laporan di Q3 tahun 2024, tercatat memiliki jumlah rugi yang belum direalisasikan sebesar 474 miliar rupiah, atas investasinya di Gotoh. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kamu sendiri. Apakah nominal tersebut signifikan terhadap kinerja keuangan TLKM atau tidak? Silahkan kamu putuskan sendiri. Kemudian dari grafik harga sahamnya, saat video ini dibuat, TLKM di angka 2.680 dan mirip seperti harga di tahun 2020 dan di tahun 2015. Jika kamu melihat grafik harga saham Telkom selama 10 tahun terakhir, terlihat adanya pola yang berulang seperti di tahun 2015 yang mengalami kenaikan hingga tahun 2017, turun lagi hingga tahun 2020, naik lagi hingga tahun 2022, dan turun lagi hingga tahun 2025. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutannya? Apakah kembali naik seperti grafik sebelumnya, ataukah justru mengalami penurunan harga saham yang lebih dalam di atas 10 tahun terakhir ini, yakni turun di bawah angka 2.500? Kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Tapi apabila melihat grafik dalam waktu 10 tahun terakhir, seharusnya ada potensi harga saham Telkom mengalami kenaikan dalam beberapa waktu ke depan. Tapi kembali lagi, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk. Untuk aspek PBV, rata-rata selama 10 tahun adalah 3,8 dan saat ini 1,96.
PBV di tahun 2025 ini bahkan lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2020 dengan kisaran 2,9 dan PBV di tahun 2015 dengan kisaran angka 4 kali. Dan ini berarti kinerja ekuitas TLKM dalam 10 tahun terakhir sebenarnya mengalami kenaikan. Kenapa? Dengan harga saham yang sama di angka 2.600-an, harga sahamnya ini sama, tapi PBV-nya menjadi lebih rendah. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada ini, di mana dari yang awalnya 4 kali, turun menjadi kisaran 2,9 kali, dan kini hanya kisaran 1,9 kali saja. Untuk aspek probabilitas dalam 15 tahun terakhir, 9 kali naik dan 6 kali turun. Sebenarnya, probabilitasnya masih cukup baik. Tapi jika dilihat di sini, sejak tahun 2020 ke atas, kinerja saham Telkom cukup mengkhawatirkan, mengingat sempat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 dengan angka 16,6 dan turun lagi 31% di tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimana prospeknya ke depan? Apakah masih menarik atau sudah tidak? Tapi setidaknya, jika melihat dari pencapaian laba mereka, kinerja saham Telkom masih cukup memuaskan, apalagi dengan adanya dividend yield yang cukup menarik. Nah, ini merupakan bonus dari video kali ini, di mana kita akan membahas potensi dividend reinvestment plan untuk saham Telkom. Saat video ini dibuat, kamu memang melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, harga saham Telkom turun 32,6%. Pertanyaannya, bagaimana jika kita memasukkan unsur dividend reinvestment plan? Apakah tetap mengalami penurunan? Mari kita buat berdasarkan simulasi yang ada. Kita asumsikan menggunakan modal awal 10 juta dengan harga saham 3.110 pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Dan untuk lembar saham, kita memperoleh 3.215 lembar saham. Untuk lembar saham ini, saya sesuaikan berdasarkan nominal uang yang dimiliki dibagi dengan harga sahamnya. Sehingga mungkin saja angkanya tidak akan sesuai, karena kita harus membeli satu lot atau 100 lembar saham. Artinya, sebenarnya kita harus memiliki jumlah lembar saham dengan angka yang bulat. Tapi, tidak apa-apa. Ini hanya simulasi dan bisa menjadi gambaran saja bagi kamu. Diasumsikan dengan modal 10 juta, kita memperoleh lembar saham awal sebanyak 3.215 lembar saham. Nah, pada tanggal 2 Juli 2021, mereka membagi dividen dengan dividen per share 168,01 per lembar saham. Dan itu artinya, kita memperoleh dividen sekitar 540.000 dengan perhitungan lembar saham yang kita miliki dikali dengan dividen per share-nya. Nah, 540.000 ini kita belikan saham Telkom lagi. Dan dibagi dengan harga saat itu akan memperoleh penambahan lembar saham 174 lembar. Dan itu berarti total lembar saham kita menjadi 3.215 ditambah 174, yang artinya 3.389 lembar saham hingga tahun 2021. Di tahun 2022, perusahaan membagi dividen 149,97 dengan payment date 30 Juni 2022. Nah, kita akan memperoleh dividen sebanyak 508.269.000. Uang ini kita belikan saham Telkom lagi. Dengan harga saham di tanggal 30 Juni 2022, harganya adalah 4.110. Itu artinya kita memperoleh lembar saham lagi sebanyak 124. Dan totalnya 3.513 lembar saham hingga tahun 2022. Di tahun 2023, perusahaan membagi dividen dengan angka 167,60 per lembar saham pada tanggal 5 Juli 2023. Dan kita memperoleh dividen lagi Rp588.764.000. Kita belikan dividen ini untuk memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan angka 3.970. Dan kita dapat penambahan lembar saham 148 lembar. Artinya total lembar saham kita menjadi 3.661. Di tahun 2024, perusahaan membagi dividen 178,5 per lembar saham. Dan kita memperoleh dividen Rp653.507. Kita belikan sahamnya. Dengan angka harga saham 2.810, kita memperoleh lembar saham 233 per lembar saham. Itu artinya hingga akhir tahun 2024, total lembar saham yang kita miliki adalah 3.894 lembar saham. Bisa kamu lihat di sini untuk tren dividen per share dan dividen yang diterima. Dalam 4 tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, jumlah dividen per share-nya relatif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Memang sempat turun di tahun 2022, tapi naik lagi di tahun 2023 dan tahun 2024.
Nah, dengan modal awal 10 juta, kita memiliki lembar saham 3.215 lembar saham. Tapi, dengan dividen reinvestment plan, di tahun 2024, lembar saham kita menjadi 3.894 lembar saham tanpa top up dana. Ingat, tanpa top up dana. Artinya, modal kita tetap 10 juta rupiah. Ini merupakan detail perhitungannya lagi. Dengan lembar saham di tahun 2024 sebanyak 3.894 lembar saham, saat video ini dibuat, kamu ingat tadi, harga sahamnya berada pada angka 2.680. Dan ingat, ini turun 32% dalam 5 tahun terakhir. Mari kita bandingkan. Dengan harga saham 2.680, artinya jika kita kalikan dengan lembar saham yang kita miliki berdasarkan dividen reinvestment plan, jumlah dana kita menjadi Rp10.435.036 dengan modal awal Rp10 juta. Artinya portofolio kita masih tumbuh 4,35%. Nah, ini menarik. Dengan adanya bantuan dividen, meskipun harga saham turun 32% seperti yang tadi kamu lihat, tapi secara total dalam jangka panjang masih menghasilkan pertumbuhan 4,3%. Memang pertumbuhan portofolio 4,3% ini tidak terlalu menarik jika dilihat dalam waktu 4-5 tahun. Tapi jika dibandingkan dengan potensi penurunannya yang mencapai 32%, bukankah pertumbuhan portofolio 4,35% ini masih cukup baik? Itulah merupakan salah satu keuntungan dari dividen reinvestment plan yang bisa kamu terapkan pada beberapa saham bagus yang meskipun harganya turun, labanya masih naik. Kenapa? Karena dengan kenaikan laba, membantu terjadi kenaikan jumlah dividen per share-nya. Dan hal itu tentu saja juga akan berpengaruh terhadap besarnya dividen yang kamu terima. Apabila harga sahamnya tambah turun dan dividennya tambah besar, otomatis lembar saham yang kamu miliki jadi lebih banyak. Dan itu bisa membantu untuk menutupi penurunan harga saham dari sisi floating loss yang kamu miliki. Ini merupakan rekapan totalannya. Total dividen yang diterima sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 adalah Rp2.209.748 dalam 4 tahun terakhir. Dan lembar saham kamu yang bertambah adalah 678 lembar saham dengan menggunakan metode dividen reinvestment plan. Dan itu artinya kamu memperoleh lembar saham yang semakin banyak setiap tahun hanya dengan menggulung dividen yang kamu terima. Ingat, di sini kita mengatakan bahwa modal awal hanya 10 juta. Tidak ada top up dana selama 4 tahun terakhir. Mungkin jika kamu melakukan top up dana dan melakukan average down pada harga saham yang mengalami penurunan, perhitungannya mungkin akan berbeda. Dividennya mungkin bisa lebih besar, lembar saham yang pertama mungkin bisa lebih banyak. Ini merupakan salah satu keuntungan dan daya tarik dari dividen reinvestment plan, di mana dalam jangka panjang mampu untuk mengimbangi naik turunnya harga saham secara nominal di portofolio. Tapi ingat, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini hanya berlaku untuk saham-saham yang labanya masih tumbuh. Nah, itulah alasannya kenapa hingga saat ini saya pribadi masih yakin bahwa ada hubungan yang kuat antara laba dan harga saham. Meskipun dalam jangka pendek harga saham cenderung mengalami penurunan, tapi apabila perusahaan masih mampu menghasilkan laba yang konsisten tumbuh dari waktu ke waktu, akan ada saatnya juga harga sahamnya akan mengikuti seiring dengan valuasi apakah masih murah atau sudah mahal. Dan kenapa? Salah satunya penyebabnya adalah karena apabila laba perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu, dividen yang akan dibagikan semakin banyak dari waktu ke waktu. Dan tentu saja, big fund atau big money akan tertarik dengan saham-saham tersebut. Kenapa? Karena mereka akan memperoleh uang dari bentuk dividen yang diterima lebih banyak hanya dengan membeli saham yang harganya sedang turun signifikan. Kondisi ini tentu akan berbeda dibandingkan perusahaan bagus yang harga sahamnya terus naik. Itu berarti dividen yang akan diterima mungkin lebih kecil karena lembar saham yang dimiliki dari penambahan dividen reinvestment plan menjadi lebih sedikit. Dari data ini silahkan kamu pertimbangkan sendiri, apakah saham Telkom ini masih menarik ke depannya atau tidak. Apakah mungkin bisa tambah anjlok lagi harganya di tahun 2025 atau tidak? Silahkan kamu lihat sendiri. Dan pertimbangkan juga dengan penurunan harga saham ini, apakah bisa dilihat sebagai peluang atau merupakan ancaman. Saham Telkom bisa dikatakan sebagai salah satu saham yang masih mampu mencetak laba besar di Indonesia. Meskipun terjadi beberapa sentimen negatif terkait saham ini seperti biaya operasionalnya yang tinggi, investasinya di GoTo yang banyak mengalami pro dan kontra dan masih banyak lagi, tapi secara fakta, laba TLKM masih cukup tumbuh dibandingkan tahun 2016. Tapi kembali lagi, ini data di masa lalu. Kita tidak tahu di masa depan seperti apa.
Apabila laba Telkom mampu tumbuh lebih besar lagi, seharusnya secara logika harga sahamnya juga akan mengikuti. Apalagi PBV-nya masih sekitaran 1,9 kali saat video ini dibuat. Dan itu merupakan PBV yang bisa dikatakan tidak memang sangat murah, tapi masih cukup menarik untuk dilihat dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena artinya harga saham Telkom hanya dijual 1,9 kali lipat lebih besar dari modal yang mereka miliki. Apakah kamu tertarik dengan saham Telkom? Silahkan pertimbangkan dari sisi profit maupun potensi kerugiannya. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini saya ingin membahas 7 aturan penting yang sebaiknya kamu tahu tentang dividen. Tujuannya agar jangan terlalu euforia atau takut saat melihat ada saham yang menawarkan dividen jumbo atau kecil. Semoga dengan pembahasan materi ini, kamu bisa memanfaatkan dividen sebaik mungkin. Apalagi biasanya di bulan Maret hingga pertengahan tahun 2025, banyak perusahaan akan membagikan dividen. Poin pertama, dividen tidak dijamin. Meskipun perusahaan mungkin telah membayar dividen selama bertahun-tahun, tidak ada jaminan mereka akan terus membayarnya di masa depan. Perusahaan bisa saja menghentikan pembayaran dividen jika kondisi keuangan mereka tidak mendukung, atau saat mereka memutuskan untuk lebih fokus pada investasi dalam perusahaan daripada membayar dividen kepada pemegang saham. Jadi meskipun dividen menjadi sumber penghasilan pasif yang menarik, jangan bergantung sepenuhnya padanya, atau dengan kata lain, bijaklah dalam menyikapi corporate action perusahaan ini. Karena ingat, kita hanya pemegang saham minoritas yang tidak bisa menentukan kebijakan perusahaan. Semua tergantung kepada pemegang saham mayoritasnya. Ini merupakan contoh historical dividen salah satu saham besar di Indonesia. Perusahaannya sangat terkenal, dan dulunya harga saham perusahaan ini sangat tinggi dan sering dijadikan perbincangan. Bagaimana dari sisi dividennya? Mari simak fakta berikut ini. Berdasarkan data yang saya kutip dari Stockbit, perusahaan setidaknya selalu bagi dividen sejak tahun 2009. Kamu bisa lihat untuk historical pembagian dividen tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Tapi sayangnya, pada tahun 2020, mereka tiba-tiba absen bagi dividen. Begitu juga dengan tahun 2024. Artinya, meski 11 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009 hingga 2019, saham ini konsisten bagi dividen, hal itu tidak jadi jaminan di masa depan mereka akan tetap bagi dividen konsisten setiap tahun. Dua jenis artikel di bawah ini memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan. Artikel pada tahun 2021, tepatnya 12 Juli, memberitakan bahwa perusahaan membagikan dividen jumbo dengan judul "Siapkan Dividen Jumbo 5 Triliun". Sedangkan artikel di bawah pada tahun 2024 memberitakan bahwa perusahaan tidak bagi dividen. Alih buat modal kerja, tidak bagi dividen. Nah, pertanyaannya, apakah yang kamu bisa lihat dari dua perbedaan artikel di bawah ini? Apakah kamu sudah paham yang saya maksudkan? Poin kedua, rekam jejak pembayaran dividen itu penting. Perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam membayar dividen cenderung lebih stabil dan dapat diandalkan. Perusahaan seperti ini biasanya merupakan perusahaan besar dan mapan yang sudah memiliki posisi yang kuat di pasar. Memiliki rekam jejak dividen yang baik menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga memberikan kepastian bagi para investor. Tentunya investor akan melihat uang yang benar-benar dihasilkan oleh perusahaan, salah satunya adalah dengan dividen yang masuk ke rekening mereka. Salah satu clue yang bisa kamu pertimbangkan untuk mencari perusahaan yang punya rekam jejak baik terkait dividen adalah lihat konsistensi pembagian dividen sejak IPO. Apakah mereka terus bagi dividen atau pernah absen? Hal ini bisa jadi indikasi awal. Apakah perusahaan yang kamu beli itu ada kemungkinan absen bagi dividen atau tidak? Ini merupakan salah satu contoh saham yang konsisten bagi dividen sejak IPO. Perusahaan ini IPO di bursa pada tahun 2003, dan sejak IPO, mereka konsisten bagi dividen setiap tahun. Kamu bisa lihat gambarnya berdasarkan data yang ada ini. Bahkan saat terjadi krisis di tahun 2008 dan 2020, mereka tetap berkomitmen bagi dividen kepada pemegang saham. Meski bukan jaminan 100%, tapi cara analisa ini bisa dipertimbangkan untuk melihat rekam jejak perusahaan.
Contohnya seperti perusahaan ini, sejak IPO di tahun 2003 hingga tahun 2024, mereka konsisten bagi dividen. Poin ketiga, perhatikan dividen yield. Dividen yield dihitung dengan cara membagi dividen tahunan per saham dengan harga saham saat ini. Dividen yield yang tinggi memang menarik, namun kamu juga harus hati-hati. Dividen yield yang terlalu tinggi bisa menjadi tanda bahwa harga saham sedang turun, yang mungkin menandakan adanya masalah keuangan atau risiko bisnis di perusahaan tersebut. Jadi sebelum membeli saham, pastikan dividen yield-nya masuk akal dan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Dividen yield yang tinggi mempunyai dua arti, yaitu pertama, harga saham sedang turun, kedua, dividen per share sedang naik. Dua kondisi ini yang mempengaruhi berapa persen dividen yield yang ditawarkan. Apalagi jika harga turun dan dividen per share naik, hal itu akan membuat dividen yield menjadi lebih tinggi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan saham yang bagi dividen yield paling tinggi dan lebih nyaman dengan saham yang bagi dividen yield konsisten. Artinya jika kamu bisa melihat dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, mereka konsisten bagi dividen dengan yield 5%, berarti ada pergerakan yang sejalan antara harga saham dan pertumbuhan dividen per share. Hal ini tentu memberikan peluang di masa depan saham tersebut bagi dividen dengan yield yang sama juga. Tapi apabila di masa depan ada kejadian luar biasa yang di luar prediksi yang menyebabkan dividen yield-nya lebih tinggi, bukankah hal itu bisa menjadi peluang menarik? Artinya saya mau menekankan di sini bahwa tidak semua saham yang dividen yield-nya tinggi itu tidak baik. Tapi ada kemungkinan juga kita bisa memperoleh dividen yield yang tinggi jika dibandingkan dengan historical kinerjanya. Misalnya, jika perusahaan mencetak laba yang naik signifikan, otomatis dividen yield-nya seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Sebaliknya, jika ternyata di masa depan dividennya jadi lebih rendah, kita masih punya harapan bahwa beberapa tahun ke depannya lagi, mereka akan kembali lagi stabil dari sisi dividen, karena secara histori memperlihatkan hal seperti itu. Poin keempat, rasio pembayaran dividen itu penting. Rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Rasio yang terlalu tinggi bisa beresiko, karena perusahaan mungkin tidak memiliki cukup dana untuk investasi di masa depan atau untuk menghadapi kondisi ekonomi yang buruk. Sebaiknya pilih perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang menarik, mungkin sekitar 40-60% dari laba. Ini merupakan poin lanjutan dari pembahasan tentang dividen yield. Sebenarnya dari aspek dividen ada 3 hal yang sangat berkaitan, yaitu yield, payout ratio, dan dividen per share. Apapun yang dibicarakan tentang dividen pasti berkaitan dengan 3 hal ini. Berbicara tentang dividen per share, sebenarnya ada hal-hal juga yang perlu dipertimbangkan, yaitu kondisi perusahaan. Jika perusahaan sudah mature dengan modal yang sangat kuat dan pertumbuhan yang konsisten, payout ratio di atas 60% sebenarnya sah-sah saja, bahkan menjadi menarik. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus lihat apakah perusahaan masih bisa bertumbuh di masa depan atau tidak. Karena jika sudah mentok, bisa saja tawaran payout ratio yang tinggi itu hanya untuk memancing atau menjaga pemegang saham agar jangan lari. Poin kelima, reinvestasi dividen bisa menghasilkan keuntungan besar. Reinvestasi dividen bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Salah satu strategi yang bisa kamu lakukan adalah dengan Dividend Reinvestment Plan atau DRIP, yaitu menggunakan dividen yang diterima untuk membeli lebih banyak saham. Dengan reinvestasi dividen, kamu dapat memperbesar posisi di perusahaan yang memberikan dividen, dalam hal ini lembar sahamnya. Dan ini bisa menghasilkan keuntungan besar dalam jangka panjang berkat efek compounding dividen. Untuk poin ini saya sudah buat video sebelumnya secara khusus, sehingga silahkan kamu nonton saja videonya untuk pembahasan lengkap. Konsepnya sebenarnya sama dengan prinsip compounding, yaitu bunga berbunga. Dividen kecil saat ini jika digulung bisa jadi semakin besar di masa depan. Ibarat seperti bola salju yang saat ini besar berasal dari bola salju kecil yang terus menggulung seiring dengan berjalannya waktu sehingga bertambah besar. Poin keenam, hubungan dividen dan laba. Dividen merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham, artinya secara logika, untuk membagi dividen, perusahaan harus untung dulu. Dengan kata lain, dividen akan sangat dipengaruhi oleh beberapa banyaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Idealnya, semakin besar keuntungan, dividen semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu penting bagi kamu untuk terus update kinerja perusahaan agar bisa proyeksi berapa besar dividen di masa depan. Perusahaan yang labanya konsisten tumbuh cenderung akan lebih mudah diproyeksikan dividennya dibanding perusahaan yang labanya naik turun setiap tahun.
Sebaliknya, jika ada perusahaan yang rugi tapi masih membagi dividen yang sangat besar, kamu perlu waspada dan harus dianalisa lagi. Jangan sampai hal itu hanya dijadikan pancingan agar banyak orang membeli sahamnya. Karena secara logika saja, dividen berasal dari laba yang dihasilkan. Apabila perusahaan rugi, berarti dividen akan dibagi menggunakan ekuitas perusahaan. Poin ketujuh, dividen paling besar tidak selamanya indah. Beberapa bulan lagi kita akan memasuki musim dividen. Kamu akan melihat berita-berita tentang perusahaan yang bagi dividen jumbo bahkan sangat besar. Tidak ada salahnya dengan hal itu, tapi pastikan kamu juga tidak beli saham tersebut hanya karena tergiur dengan dividennya yang jumbo. Pertimbangkan dulu banyak hal, jika sudah yakin silahkan beli. Kamu bisa lihat sendiri realita yang terjadi, di mana ada dulu perusahaan yang bagi dividen jumbo dalam 1 tahun, tapi di tahun berikutnya malah tidak bagi dividen atau angka dividennya berkurang drastis. Hal ini tentu saja bisa mengecewakan pemegang saham, apalagi jika kamu beli saham itu hanya karena dividen saja. Logikanya seperti ini. Biasanya saat ex-date harga saham akan turun sebesar jumlah dividen yang dibagikan. Jika dividen jumbo, berarti harga saham akan turun signifikan. Sekarang, jika saham tersebut kurang kamu yakini, berarti apabila harganya tambah turun lagi atau tidak balik naik, di saat mereka tidak bagi dividen, apa yang akan kamu lakukan? Mau cut loss masih rugi, mau hold tidak dapat dividen. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.